Kemarin jenius, hari ini blank? Misteri baterai otak ADHD yang naik turun. Pernah nggak sih kamu merasa hari ini otakmu encer banget secerdas Einstein, tapi besoknya, buat buka pintu aja butuh tutorial YouTube? Tenang, kamu nggak lagi di-prank sama kehidupan, dan kamu nggak lagi gila. Ternyata, baterai di otakmu itu emang lagi main drama Korea, penuh plot twist. Kenalan dulu sama musuh utama kita hari ini. Namanya, variabilitas performa, atau performance variability. Ini adalah ciri khas ADHD yang paling bikin frustrasi, di mana kemampuanmu itu nggak hilang, tapi sifatnya fluktuatif banget alias naik turun nggak jelas. Ini beda sama mood swing, ini soal konsistensi mesin otakmu. Fenomena ini bikin kamu kadang on fire banget sampai bisa nyelesain tugas seminggu dalam sehari. Tapi besoknya, tiba-tiba, mati lampu, total. Guru dan orang tua sering salah sangka ini dianggap penyakit malas atau nggak niat, padahal ini murni fluktuasi biologis di jaringan otakmu. Coba bayangin otak kamu itu kayak sebuah rumah yang suplai listriknya punya voltase nggak stabil. Perabotan di dalamnya, seperti kecerdasan, bakat, dan kemampuanmu, sebenarnya nggak ada yang rusak, semuanya canggih. Tapi, aliran listrik yang masuk rumah itu yang bermasalah. Saat aliran listriknya lagi kuat dan stabil, semua alat di otakmu nyala sempurna, kamu jadi super produktif. Tapi pas arusnya melemah karena konektivitas yang lagi goyang, otakmu jadi kayak mesin blender yang kekurangan daya. Mau muter aja berat banget rasanya. Atau biar lebih kekinian, bayangin otakmu kayak koneksi internet. Kalau sinyal lagi kenceng, kamu pinter banget, download materi pelajaran secepat kilat. Tapi pas sinyal drop, mau buka halaman Google yang isinya teks doang aja loadingnya lama banget sampai bisa ditinggal umroh. Jadi ingat ya, perangkat kerasnya, hardware otakmu, itu spesifikasinya tinggi. Aplikasinya, skill kamu, juga lengkap. Masalahnya cuma satu, jaringannya lagi gangguan masalah alias RTO, request timeout. Nah, secara ilmiah, kenapa sinyalnya jelek? Riset menunjukkan ada jalur komunikasi antara otak belakang, cerebellum, dan otak depan, PFC, yang kondisinya terkompresi. Ibarat jalan tol, jalurnya jadi sempit dan batas antar jalurnya kabur. Cerebellum tugasnya kirim sinyal prediksi ke depan. Kalau jalan tolnya macet atau kabur, sinyal prediksi ini telat sampai atau malah nggak sampai sama sekali. Akibatnya, otak depanmu, PFC, kehilangan panduan dan bingung harus ngapain. Gangguan sinyal ini bisa terjadi sangat cepat, namanya mikrovariabilitas. Kamu bisa fokus banget di 5 menit awal pelajaran, tapi masuk menit ke-6, tiba-tiba otakmu logout sendiri tanpa izin, terus login lagi di menit ke-10. Bukti dari rekaman listrik otak, EEG, menunjukkan kalau gelombang otak ADHD itu lebih berisik, noisy. Amplitudo dan fase gelombangnya berubah-ubah jauh lebih cepat dibanding orang lain. Inilah yang bikin fokusmu gampang bocor. Pernah nggak ngalamin momen mau ngerjain tugas, niat dalam hati udah 100%, tapi badan rasanya lumpuh nggak bisa gerak? Itu bukan malas. Itu karena, bunga api, saraf yang tugasnya nyalain mesin, tes initiation, lagi nggak nyambar. Otak depanmu, PFC, butuh dorongan sinyal awal dari cerebellum buat mulai bergerak. Kalau sinyal dari belakang ini lemah, kamu cuma bakal diam, freeze, di depan tugas, nungguin dorongan yang nggak datang-datang. Dan ini peringatan keras buat guru atau orang tua. Kalau anak ADHD dimarahin, ditekan, atau dibentak biar cepat, bukannya makin produktif, otaknya malah bakal shutdown total. Tekanan dan stres itu meningkatkan noise atau kebisingan sinyal di otak. Jadi, semakin kamu ditekan, sinyal di dalam kepala malah makin kacau dan kamu makin gak bisa mikir jernih. Jangan kaget juga kalau hari ini kamu jago banget dan paham semua materi, tapi besok pagi kamu lupa total seolah belum pernah belajar. Ingat, memori jangka panjang butuh sinyal listrik yang stabil buat proses penyimpanannya, saving. Proses konsolidasi ingatanmu terganggu karena ritme otak yang gak konsisten tadi. Jadi ilmunya bukan hilang, tapi filenya korup atau gagal kesave dengan sempurna gara-gara sinyal putus nyambung. Gara-gara performa yang naik turun ekstrim ini, kamu jadi sering krisis identitas dan bingung sama diri sendiri. Sebenarnya aku ini pinter apa bodoh sih? Kok kadang jenius kadang lemot? Rasa frustrasi ini wajar banget. Kamu merasa kemampuanmu hilang, padahal sebenarnya kemampuan itu masih ada, cuma lagi nggak bisa diakses karena jaringannya lagi down sementara. Terus solusinya gimana? Jangan andalkan niat atau kemauan, karena itu lagi nggak stabil. Ciptakan lingkungan eksternal yang stabil.
Pakai headphone buat blokir suara, dan pakai timer visual. Alat-alat bantu ini berfungsi sebagai rel atau penopang eksternal buat ngejaga ritme otakmu. Biar meskipun sinyal internal lagi jelek, keretamu tetap jalan di jalurnya dan gak anjlok. Coba tag teman seperjuangan kamu, atau ceritain di kolom komentar momen paling absurd pas otak kamu tiba-tiba mati lampu di tengah jalan. Pas lagi ujian, atau pas lagi ngobrol seru sama krus malah ngeblank. Jangan lupa share video ini ke guru killer atau orang tuamu, biar mereka paham kalau baterai otakmu itu unik, bukan rusak. Save video ini buat pengingat pas kamu lagi merasa ngelek parah.